Ibu males berurusan dengan orang-orang yang gak jujur. Jangan sentuh ibu. Kamu yang menghancurkan keluarga ini. Jelas-jelas cuma Nita doang yang ada di dapur. Emang siapa lagi yang curi kalau bukan dia? Nita dari tadi beres-beres sama masak, Mas. Nita juga nggak tahu. Hoba benar-benar bimbang. Ia melihat wajah Nita yang pucat pasi dan penuh air mata karena kaget dituduh mencuri. Di satu sisi, ia yakin ibunya nggak mungkin berbohong. Di sisi lain, ia juga tahu Nita bukanlah orang seperti itu. Hoba merasa terjebak di tengah-tengah dua wanita yang paling dicintainya. Ia pun memutuskan untuk menengahi. Bu, Nita, sudah, cukup. Kita selesaikan masalah ini baik-baik. Nita, kamu jujur sama saya. Kamu ambil uang ibu nggak? Aku bersumpah, Mas. Aku nggak ngambil uang ibu. Kenapa ibu tega menuduh aku begitu? Coba tanya sama dia aja. Dia itu pandai bersilat lidah. Udah, biarkan aja. Ibu bisa cari uang sendiri kok. Ibu udah gak penting lagi kan? Ibu memang udah tua. Bu, jangan bicara begitu. Ibu penting dan Nita juga penting buat Hoba. Ibu, coba ibu cari lagi uangnya. Mungkin ibu lupa menaruhnya. Kamu meragukan ibumu sendiri. Ibu jelas-jelas menaruhnya tadi di laci. Gak ada orang lain di sini selain Nita. Nita, tolong bilang jujur. Kalau memang kamu ambil uangnya gak apa-apa. Nanti Mas yang ganti. Tapi kamu harus jujur. Nita sudah jujur, Mas. Nita gak ngambil uangnya. Kenapa kamu gak percaya aku sih, Mas? Hoba merasa hancur. Ia tidak tahu harus percaya ke siapa. Ia pun memutuskan untuk mengalah dan menunda masalahnya. Sudah, jangan ribut lagi, Bu. Ibu, nanti saya ganti uangnya yang hilang. Nita, kamu bantu ibu ke pasar ya. Nita mengiyakan dan mengikuti mama mertuanya ke pasar. Sementara Hoba hanya bisa terdiam dan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia nggak tahu di balik masalah ini ada rencana licik ibunya yang ingin memisahkan mereka. Sikap dingin dan sinis Wacal terhadap Nita semakin menjadi-jadi setelah insiden uang hilang. Setiap kali Nita berpapasan dengannya, Wacal akan membuang muka atau menghela napas panjang seolah-olah kehadiran Nita adalah beban. Hoba, ibu tadi beli mangga di pasar. Tapi mangganya asam. Habisnya ibu males berurusan dengan orang-orang yang gak jujur. Ibu, kenapa ngomongnya gitu sih? Ibu hanya bicara fakta. Ibu gak menuduh siapa-siapa. Kalau ada yang merasa ya sudah. Ketika Hoba tidak ada di rumah, Wacal memperlakukan Nita seperti pembantu. Ia sengaja meminta Nita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti mencuci pakaian yang menumpuk atau menyetrika pakaian yang sangat banyak. Nita, tolong setrika pakaian Hoba ya. Jangan sampai ada yang kusut. Kalau ada yang kusut nanti ibu marah. Sikap Wacal ini membuat Nita semakin tertekan. Nita mencoba bertahan dan bersabar, berharap suatu hari nanti Wacal akan berubah. Namun Wacal gak pernah berhenti. Ia terus mencari kesalahan-kesalahan Nita, seolah-olah ia ingin membuktikan pada Hoba bahwa pilihannya salah. Beberapa bulan berlalu. Kabar gembira pun datang. Nita hamil. Kabar ini seharusnya membawa kebahagiaan, tapi sikap Wacal gak berubah. Alih-alih senang, ia justru semakin dingin dan sinis. Nita yang sedang sensitif karena kehamilannya semakin tertekan. Satu sore, Hoba yang baru pulang dari kerjaan melihat istrinya dengan wajah lesu. Kenapa sayang? Kau wajahnya sedih begitu? Dokter bilang aku harus banyak istirahat, Mas. Tapi ibu terus-terusan menyuruh aku kerja berat. Aku udah gak kuat, Mas. Hoba merasa hancur melihat istrinya menderita. Ia pun memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Bu, Nita kan sedang hamil. Dokter bilang dia harus banyak istirahat. Ibu jangan suruh dia kerja berat lagi ya. Halah, cuma begitu aja udah mengeluh. Dulu ibu hamil kamu, kerja di sawah sampai sore gak pernah mengeluh tuh. Bu, ini berbeda. Nita bukan ibu. Ibu harus mengerti. Ibu harus mengerti. Kamu aja gak pernah mengerti ibu. Sekarang kamu lebih membela Nita daripada ibumu sendiri. Hoba gak bisa membantah lagi. Ia sadar ia tidak bisa mengubah ibunya. Ia hanya bisa pasrah. Mas, aku udah gak kuat lagi. Aku takut. Kalau kita terus-terusan di sini, nanti anak kita juga jadi korban.
Nita maunya pindah dari rumah ini aja, Mas. Hoba terdiam. Ia tahu pindah rumah adalah satu-satunya jalan keluar. Namun ia tidak tega meninggalkan ibunya. Nita, kamu yakin? Ibu nggak akan setuju. Dia pasti akan marah. Aku yakin, Mas. Aku nggak ingin anak kita lahir di tengah-tengah pertengkaran. Aku ingin anak kita lahir di tengah-tengah kebahagiaan. Kalau ibu terus-terusan begitu, aku nggak akan bisa bahagia. Oke lah kalau begitu, kita pindah. Aku akan cari rumah baru. Kita akan tinggal bertiga di sana. Nita tersenyum untuk pertama kalinya. Ia merasa lega. Ia tahu keputusan ini berat. Tapi ia harus melakukannya demi kebahagiaan dan keselamatan istri dan anaknya. Malam hari di ruang keluarga, Hoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara pada ibunya. Nita duduk di sampingnya. Bu, ada yang mau kami sampaikan. Apalagi? Mau mengadu soal Nita lagi? Bukan, Bu. Ini soal kami. Aku dan Nita, kami memutuskan untuk pindah dari rumah ini. Pindah? Maksudnya? Kenapa tiba-tiba? Maaf, Bu. Kami pikir ini memang yang terbaik. Nita butuh ketenangan selama kehamilan. Oh, jadi sekarang kamu yang mempengaruhi anakku pindah dari rumah ini? Setelah berhasil merebut anak ibu, sekarang kamu mau ambil dia sepenuhnya, begitu? Bu, jangan bicara begitu. Ini bukan salah Nita. Hoba yang memutuskan ini. Benar feeling ibu selama ini. Kamu berubah karena wanita ini. Dulu kamu gak pernah begini. Kamu gak pernah meninggalkan ibu. Sekarang dia hamil dan kamu jadi lebih nurut sama istri kamu. Bu, aku gak meninggalkan ibu. Hoba akan sering-sering menjenguk ibu. Tapi Nita butuh lingkungan yang tenang. Aku gak mau dia stres. Apalagi sekarang Nita sedang hamil. Alasan? Kamu hanya mencari-cari alasan. Kamu udah gak butuh ibu lagi. Pergi sana. Pergi. Jangan pernah kembali. Ibu jangan ngomong begitu. Kami tetap sayang sama ibu kok. Kami tetap keluarga ibu. Jangan sentuh ibu. Kamu yang menghancurkan keluarga ini. Pergi sana kalian berdua. Ibu gak mau melihat kalian lagi. Bu Jumiem, kesini sebentar deh. Ada kabar baru. Ada apa, Bu Jamila? Pagi-pagi sudah heboh. Itu loh, si Nita dan Hoba. Sudah berapa hari ini gak kelihatan. Iya ya, saya juga perhatikan. Kok motornya nggak ada? Rumahnya juga sepi. Saya curiga mereka diusir sama Wak Ecel. Masa sih? Kenapa diusir? Mereka kan menantu dan anak kesayangan. Kesayangan apanya? Wak Ecel itu cemburu sama Nita. Habisnya dia kan lebih disayang sama tetangga-tetangga. Buktinya waktu arisan kemarin, semua orang muji-muji Nita. Bu Jumiem ngelihat ekspresi Wak Ecel sampai cemberut. Benar juga. Saya juga lihat Wacel sering cemberut kalau Nita dipuji. Saya kira cuma perasaan saya aja. Enggak, Bu. Saya yakin mereka diusir. Wacel kan memang gak suka sama Nita. Dia cemburu karena anaknya lebih dekat sama istrinya. Ya ampun. Padahal Nita itu menantu yang baik loh. Rajin, sopan, pintar masak. Wacel malah gak bersyukur. Betul. Harusnya Wacel bangga. Tapi ya begitulah ya. Namanya juga ibu mertua. Ada aja yang dicari-cari kesalahannya. Kasihan ya Nita. Lagi hamil malah diusir. Iya, makanya nanti kalau ada Wacel lewat, kita pura-pura gak tahu aja. Biar dia sadar kelakuannya gak disukai tetangga. Setuju. Kita pura-pura gak tahu kalau Nita dan Hoba sudah pindah. Biar dia rasakan sendiri ditinggal anak dan menantu. Sore Bu Jamila, Bu Jumiem. Gimana tadi kabar cucu ibu yang di Jakarta? Baik, kemarin dia dapat juara 1 loh di sekolahnya. Ibu-ibu kok sepertinya asik sekali ngobrolnya. Boleh loh saya ikut nimbrung. Anak-anak zaman sekarang tuh memang udah pintar-pintar ya. Beruntung kita punya anak yang baik dan cerdas. Mudah-mudahan nanti udah gede, anak kita dapat istri yang baik ya. Iya Bu, dapat yang baik, rajin, sopan. Pasti kita sebagai mertua juga nyaman tinggal bareng sama menantu, ya kan? Ecel merasa tersindir, wajahnya memerah. Ia lalu pergi dengan cepat meninggalkan Bu Jamila dan Bu Jumiem yang tersenyum puas. Lihat Bu, dia langsung pergi kan? Pasti merasa tersindir.
Iya Bu, biarin aja, biar dia sadar. Setuju. Makanya, kalau jadi mertua jangan lupa bersyukur kalau anak dapat istri yang baik. Nanti kalau dia kenapa-kenapa kan yang repot anak dan istrinya juga. Malam itu, rumah Wacel terasa sangat sepi. Wacel duduk sendirian di meja makan. Makan malamnya tidak terasa enak sama sekali. Ia merindukan Nita yang selalu menemaninya masak, makan, dan menanyakan kabarnya. Setelah makan, ia melihat ke sekeliling. Tidak ada lagi Hoba yang membaca koran di sofa, tidak ada lagi Nita yang menyetrika pakaian di sudut ruangan. Wacel merasa kosong. Wacel sadar, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia sudah mengusir anaknya sendiri, ia sudah membuat menantunya menderita, dan sekarang ia harus menanggung akibatnya. Ia kesepian, ditinggal anak dan menantu, dan dicuekin oleh para tetangga. Wacel tahu ia harus minta maaf, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia terlalu gengsi untuk mengakui kesalahannya. Ia terlalu malu untuk mendatangi Hoba dan Nita. Siang hari di saat Wacel sedang menjemur pakaian, ia melihat Bu Jamila dan Bu Jumian baru pulang dari pasar. Udah lama Bu Jamila dan Bu Jumiam gak lewat dari sini. Ibu-ibu, saya mau tanya dong. Ada apa dengan Bu Jumiam dan Bu Jamila? Kenapa kalian selalu menghindar? Apa saya punya salah? Gak ada apa-apa Wacel, kami hanya sedang sibuk. Sibuk apa? Sudah seminggu ini kalian gak mau bicara dengan saya. Seolah-olah saya ini musuh kalian. Memang, kami anggap Wacel seperti musuh. Wacel sudah mengusir Hoba dan Nita dari rumah. Gak sadar ya? Mengusir? Siapa yang mengusir? Mereka pindah karena mau mandiri, bukan saya yang mengusir. Alasan aja. Kami tahu Wacel cemburu kan karena Nita lebih disukai tetangga. Wacel cemburu karena anaknya lebih membela istrinya. Kak tuh, saya nggak cemburu. Saya hanya ingin anak saya tetap di sisi saya. Itu namanya egois. Harusnya Wacel bersyukur, punya menantu yang baik. Tapi malah mengusir dia. Sekarang Wacel kesepian kan? Itu karma loh, karma. Wacel tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hatinya sakit teringat perkataan Bu Jamila. Itu karma loh, karma, karma. Perkataan itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Beberapa minggu setelah Hoba dan Nita tidak ada di rumah, tiba-tiba Wacel mulai merasakan sakit di perutnya. Awalnya ia mengira itu hanya sakit biasa, tapi rasa sakitnya semakin parah hingga ia tidak bisa tidur. Akhirnya, Wacel memutuskan untuk pergi ke rumah sakit sendirian. Di rumah sakit, ia duduk sendirian di ruang tunggu. Tidak ada Hoba yang menemaninya, dan tidak ada Nita yang menanyakan kabarnya. Wacel merasa sangat kesepian. Di saat yang sama, Nita sedang berada di rumah sakit yang sama untuk kontrol kehamilannya. Saat sedang berjalan, ia tidak sengaja melihat Wacel duduk sendirian. Nita terkejut. Ia pun bersembunyi di balik pilar, mengawasi Wacel dari jauh. Ibu ngapain ke rumah sakit? Apa ibu sedang sakit? Hati Nita masih sakit. Ia teringat kata-kata pedas mertuanya saat mengusirnya. Namun ia juga merasa kasihan melihat mertuanya sendirian. Nita memutuskan untuk tidak menyapa. Ia hanya mengamati, mencari tahu apa yang terjadi. Sus, maaf. Boleh saya tahu pasien yang baru saja keluar itu sakit apa? Oh, pasien itu sakit lambung akut. Dokter menyarankan dia untuk banyak istirahat dan makan makanan yang lembut. Nita terdiam, hatinya luluh. Ia teringat Wacel selalu suka makanan pedas. Mungkin karena itulah Wacel sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, diam-diam Nita memasak makanan yang lembut seperti bubur ayam dan sup sayuran, lalu mengirimkannya melalui jasa kurir. Ibu, Nita buatkan bubur ayam dan sup sayuran. Semoga ibu suka. Nita tahu ibu sedang sakit, jadi Nita masak ini untuk ibu. Semoga ibu lekas sembuh ya. Wacel tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak menyangka Nita masih peduli dengannya meskipun ia sudah berbuat jahat. Malam itu, Wacel memutuskan untuk meminta maaf pada Nita. Halo ibu, ada apa? Nita, maafkan ibu. Maafkan semua kesalahan ibu. Ibu salah. Ibu cemburu. Harusnya ibu sadar kalau kamu bukan orang lain.
Kamu juga bagian dari keluarga ini. Ibu jahat telah menganggap kamu saingan. Sebenarnya ibu malu. Ibu gak bisa seperti kamu. Tapi ibu terlalu gengsi untuk mengakui dan meminta maaf. Ibu sudah, jangan menangis. Nita sudah maafkan ibu kok. Ibu merindukanmu. Ibu merindukan kalian semua. Ibu ingin kalian tinggal di rumah ini lagi ya. Kami akan kembali, Bu. Tapi kita harus bicarakan ini baik-baik. Aku ingin ibu dan aku bisa saling menyayangi, bukan saling cemburu. Iya Nita, ibu janji akan berubah. Ibu janji tidak akan mengulangi kesalahan ibu. Kamu, Hoba, dan calon cucu ibu adalah yang paling penting sekarang.